Bertemu lagi dengan saya di Arta Wanda Channel. Sahabat yang terkasih, memiliki hubungan terhadap sesama manusia tidaklah selamanya baik-baik saja. Terkadang kita merasa bahagia, senang, kecewa, dan marah. Hal itu biasa dialami oleh semua manusia. Nah, ketika kita merasa kecewa, bahkan marah terhadap seseorang, kita membutuhkan berapa lama waktu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentunya masing-masing kita pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda, yang pasti disertai dengan alasan yang tepat menurut pikiran kita. Namun dalam firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Sahabat yang terkasih, ayat ini menyadarkan kita bahwa siapa sih manusia di dunia ini yang tidak pernah merasa kecewa dan bahkan tidak pernah merasa marah terhadap sesama manusia di dunia ini. Tentunya semua manusia pernah merasa kecewa dan marah terhadap sesama manusia di dunia ini. Namun, pada kesempatan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa marah terhadap satu dengan yang lain, maka jangan berlarut dalam kekecewaan dan amarah itu. Tetapi melainkan kita harus bisa memberikan pengampunan dan kita harus bisa memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kita dan yang telah mengecewakan hati kita. Apabila hati telah mengalami kekecewaan, sakit hati, bahkan sampai pada kebencian, maka seseorang itu harus bisa memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti. Dan apabila hal itu tidak terjadi, maka seseorang yang tidak memberikan pengampunan tersebut akan kehilangan kekuatannya sendiri dan membuat ketentraman hati menjadi hilang. Sahabat yang terkasih, mengampuni artinya memberikan maaf kepada orang yang telah melakukan kesalahan. Oleh karena akibat kesalahan dan kelalaian orang yang dilakukan, seseorang itu yang membuat hati orang lain menjadi terluka, kecewa, sakit hati, marah, bahkan hingga sampai benci dan dendam. Karena itu, ketika orang lain telah menyakiti hati kita diajarkan untuk bisa memberikan maaf. Ketika kita memberikan maaf, ketika kita mengampuni, maka kita akan mengalami kedamaian, ketentraman dalam hati kita sendiri. Sering sekali kita mengalami kekecewaan dari orang-orang di sekitar kita, dan bahkan yang lebih menyakitkan lagi ketika hal itu dilakukan oleh orang-orang terdekat kita, yaitu orang-orang yang sangat kita kasihi dan orang-orang yang sangat kita percaya. Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa mengampuni orang lain adalah tindakan yang sangat tepat yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena di dalam firman Tuhan berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahan. Sahabat yang terkasih, di sini kita diajarkan bahwa dengan mengampuni kesalahan orang lain, maka itu akan mendatangkan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Ketika kita mengampuni kesalahan orang lain,
maka kesalahan yang kita buat dalam hidup ini akan juga diampuni oleh Bapa kita di surga ketika kita memohon pengampunan kepadanya. Sahabat yang terkasih, kita tidak boleh menipu diri kita sendiri bahwa kita memiliki iman yang cukup untuk memperoleh jawaban atas doa-doa kita. Apabila dengan diam-diam kita menaruh permusuhan terhadap sesama dan kita menaruh kedengkian terhadap orang yang telah menyakiti. Inti yang dikemukakan di sini ialah bahwa seseorang manusia tidak dapat berdoa dengan efektif apabila sikap tidak mau mengampuni telah merusak persekutuannya dengan. Jadi pertanyaannya saat ini, masih adakah orang yang belum kita ampuni kesalahan? Jika masih ada, marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena mengampuni akan membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hati kita. Kemudian, mengampuni adalah suatu kemuliaan bagi seseorang. Dalam firman Tuhan berkata, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Orang yang mengampuni adalah orang yang hatinya telah dipulihkan. Dan orang yang mengampuni adalah orang yang tidak memiliki hati yang keras. Nah, bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah saudara sudah mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara selama ini? Jika mungkin saat ini begitu sulitnya kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mari kita memohon kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk mengampuni. Saudara yang terkasih, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahan. Semoga kita semua mampu untuk mengampuni kesalahan orang lain. Sebab di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Jika orang lain berbuat kesalahan, maka kita juga tentunya pasti pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Jadi apa alasan kita untuk tidak mengampuni orang lain? Kita sendiri pun juga adalah manusia yang berdosa.